Allah akan menyampaikan rencana penelitiannya. Dan pada kesempatan ini saya sampaikan juga bahwa saudara Nirwandi ini mahasiswa bimbingan saya pertama kali dengan itu jadwal publikasi, dan insya Allah akan selesai tepat waktu pada bulan Agustus ini. Baik, Alhamdulillah, salam dan salawat kita kepada Rasulullah SAW yang insya Allah pada hari akan kita mendapatkan syafaatnya sebagai umat Rasulullah. Yang saya hormati Bapak Dr. Ahmad Yudin Syarifudin sebagai penguji utama pada agenda proposal Nirwandi, yang saya banggakan juga adik-adik mahasiswa dan mahasiswa yang sudah hadir di ruang ini sebagai audiens, dan tentunya sebagai pembimbing saya ingin mengucapkan selamat kepada Nirwandi yang sudah sampai pada tahap ini di tengah para kesibukannya juga kerja dan harus kerja terus kapan-kapan. Baik, untuk menghabiskan waktu saya akan mempersilahkan untuk Nirwandi menyampaikan rencana penelitiannya melalui presentasinya yang insya Allah akan Nirwandi sampaikan dalam kurun waktu paling lama 5 menit. Ya, setelah itu akan saya kasih jawab dan kemudian masukan dan kritikan dari Dewan Komisi kita. Pada Nirwandi, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Yang terhormat Bapak Dr. Ahmad Zulilmi Syarifuddin SEMM, dan yang terhormat Ibu Darmianti Razak MKTG. Saya perkenalkan nama saya Nirwandi. Saya merupakan mahasiswa dari program studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Bisnis Islam. Pada kesempatan kali ini izinkan saya memaparkan proposal penelitian saya dengan berjudul Pengaruh Persepsi Nilai Terhadap Perilaku Pasca Pembelian Brand Celsius Cabang Parepare. Selanjutnya izinkan saya menjelaskan latar belakang penelitian yang menjadi topik dari penelitian saya. Fashion adalah sebuah bentuk kebebasan untuk mengekspresikan pikiran dan perasaan serta menjadi bahasa isyarat dan simbol yang secara nonverbal mengkomunikasikan sesuatu tentang individu atau kelompok. Selain itu, fashion merupakan salah satu hal yang membedakan suatu individu dengan individu lainnya karena pakaian, aksesoris, dan hiasan tubuh lainnya sangat mudah diperhatikan oleh orang lain dalam sekejap. Nah, karena fashion tidak hanya berfungsi sebagai kebutuhan dasar tapi juga sebagai representasi diri, hal ini turut mendorong ekspansi industri fashion di tingkat global. Industri fashion global terus mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam 1 dekade terakhir. Dinamika ini tidak hanya mempengaruhi pola konsumsi di negara maju, tetapi juga membentuk perilaku konsumen di negara berkembang termasuk Indonesia yang kini menjadi tren global melalui media sosial, e-commerce, dan budaya digital. Hal ini telah dijelaskan pada konsep persepsi nilai karena konsumen modern cenderung memilih brand yang mampu memberikan manfaat yang lebih besar dibanding alternatif lainnya. Di dunia persaingan industri fashion yang semakin ketat tersebut, Celsius hadir sebagai salah satu brand fashion pria di Indonesia yang berada di bawah pengelolaan PT Aditya Mandiri Sejahtera sebagai brand yang berfokus pada pakaian casual dan streetwear. Celsius menawarkan karakter desain modern dan penggunaan ukuran oversize yang mengikuti tren global maupun preferensi konsumen lokal. Berdasarkan pengamatan awal di Celsius cabang Parepare, terdapat fenomena bahwa target penjualan toko tidak tercapai secara konsisten dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun Celsius mengikuti tren fashion, memperluas variasi produk, dan memiliki basis pelanggan yang cukup luas, kinerja penjualan menunjukkan fluktuasi yang mengarah pada kecenderungan penurunan dibanding target yang ditetapkan manajemen. Fenomena ini juga memperkuat dugaan bahwa sebagian konsumen tidak melakukan pembelian ulang atau memilih berpindah ke brand lain sehingga berdampak pada pencapaian penjualan toko tersebut. Dengan demikian, penting untuk menelaah faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pasca pembelian. Perilaku pasca pembelian merupakan respon konsumen setelah membeli dan menggunakan suatu produk yang mencerminkan evaluasi mereka terhadap pengalaman konsumsi. Perilaku ini dapat muncul dalam bentuk kepuasan, niat membeli ulang, memberi
rekomendasi maupun tindakan negatif seperti komplain atau beralih ke merek lain. Merujuk pada hal tersebut, persepsi nilai menjadi isu penting karena keputusan konsumen untuk tetap menggunakan, merekomendasikan atau melakukan pembelian ulang sangat dipengaruhi oleh bagaimana mereka menilai yang diberikan brand tersebut. Berdasarkan pengamatan awal, sebagian besar konsumen tidak selalu kembali membeli setelah pembelian pertama, sementara hanya sebagian kecil pelanggan lama yang menunjukkan loyalitas jangka panjang. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya potensi ketidaksesuaian antara nilai yang diharapkan konsumen dengan nilai yang mereka rasakan setelah menggunakan produk Celsius. Situasi ini menunjukkan adanya celah yang perlu diisi, yaitu nilai mempengaruhi perilaku pasca pembelian pada brand fashion pria lokal yang menghadapi persaingan ketat dan perubahan tren. Maka dari itu, penelitian ini menjadi penting karena memberikan kontribusi dalam memahami peran persepsi nilai dalam membentuk perilaku pasca pembelian. Adapun rumusan masalahnya yaitu apakah persepsi nilai berpengaruh terhadap perilaku pasca pembelian pada brand Celsius? Yang kedua, aspek apa yang paling mempengaruhi perilaku pasca pembelian pada brand Celsius Parepare? Yang ketiga, apakah perilaku pasca pembelian konsumen brand Celsius cabang Parepare ditinjau dari respon kepuasan atau dan ketidakpuasan setelah menggunakan produk? Tujuannya yang pertama yaitu untuk mengetahui pengaruh persepsi nilai terhadap perilaku pasca pembelian pada Celsius cabang Parepare. Yang kedua, untuk mengetahui yang paling mempengaruhi perilaku pasca pembelian pada brand Celsius cabang Parepare. Yang ketiga, untuk mengetahui perilaku pasca pembelian konsumen brand Celsius cabang Parepare ditinjau dari respon kepuasan dan ketidakpuasan setelah menggunakan produk. Adapun manfaat bagi praktisi, yang pertama bagi konsumen dapat memahami bagaimana persepsi mereka terhadap nilai suatu produk. Yang kedua bagi praktisi, penelitian ini dapat menjadi acuan strategis bagi manajemen Celsius sendiri maupun pelaku usaha fashion lainnya. Dan yang ketiga, bagi akademisi dan peneliti selanjutnya, dapat dijadikan referensi bagi akademik yang ingin mengeksplorasi topik serupa baik dalam konteks industri fashion maupun sektor lainnya. Selanjutnya, tinjauan pusakanya. Peneliti telah melakukan penelusuran berbagai sumber akademik dan ditemukan sejumlah penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik persepsi nilai dan perilaku pasca pembelian. Berikut disajikan ringkasan tujuan serta temuan utama dari penelitian relevan yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Yang pertama, ada dari Akila Ramadhani, Asep Muhammad Ramdan, dan Reza Nurmala 2024 dengan judul Analysis of Perceived Value and Price Perception on Repurchase Intention with Electronic Word of Mouth as a Mediating Variable. Dengan persamaan sama-sama meneliti peran perceived value dalam mempengaruhi perilaku setelah pembelian. Perbedaannya, objek penelitian restoran Solaria, variabel tambahan perceived value dan electronic word of mouth tidak fokus pada brand fashion. Yang kedua dari Rizwan Saragi dan Yuli Pasaribu dengan judul The Effect of Perceived Value, E-Trust and Delivery Quality and Repurchase Intention Mediated by Perceived Value on Tokopedia. Dengan persamaan sama-sama memasukkan perceived value dalam model yang berkaitan dengan perilaku pasca pembelian. Dengan perbedaan konteks e-commerce Tokopedia variabel independen lebih banyak dan tidak membahas perilaku pasca pembelian secara spesifik. Yang ketiga ada Yansun DKK 2024 dengan judul Perceived Value of Luxury Fashion Brand Evidence from Indonesia Millennials. Dengan persamaan sama-sama membahas dimensi perceived value yang mempengaruhi evaluasi konsumen terhadap produk fashion. Dengan perbedaan fokus pada brand luxury fashion dan niat beli bukan pada perilaku setelah pembelian. Yang keempat ada dari Priti Salah DKK 2024 dengan judul The Effect of Perceived Value on Intention to Purchase Pre-Loved Luxury Fashion. Dengan persamaan sama-sama meneliti pengaruh perceived value terhadap keputusan konsumen di kategori fashion. Dengan perbedaan objek produk pre-loved luxury variable dependent adalah purchase intention bukan perilaku pasca pembelian. Dan yang terakhir dari Hairunisa Isma, Ujang Samarwan, dan Popong Nurhayati dengan judul Reaksi Konsumen Pasca Belanja Produk Pakaian dan Kosmetik Secara Online di Instagram, membahas perceived value mempengaruhi reaksi pasca pembelian seperti loyalitas, komplain, dan switching. Dengan perbedaan berfokus pada produk pakaian dan kosmetik di Instagram, tapi tidak khusus pada brand fashion pria lokal. Selanjutnya tinjauan teori. Yang pertama ada
persepsi nilai. Persepsi nilai merupakan konsep penting dalam perilaku yang menggambarkan bagaimana seorang menilai manfaat suatu produk dibandingkan dengan pengorbanan yang harus dikeluarkan. Sweeney dan Soutar kemudian mengembangkan konsep perceived value secara lebih mendalam melalui model Perval yang terdiri dari 4 dimensi nilai, yaitu nilai emosional, nilai sosial, nilai kualitas dan kinerja, dan nilai harga. Model ini menekankan bahwa persepsi konsumen tidak hanya terbatas pada manfaat fungsional produk, tapi juga pada perasaan positif, citra sosial, dan penilaian terhadap kesesuaian harga dengan manfaat yang diperoleh. Monroe menjelaskan bahwa perceived value muncul dari proses trade-off antara kualitas yang dirasakan dengan harga yang harus dibayar. Selanjutnya, dari Holbrook memandang perceived value sebagai pengalaman konsumsi yang bersifat subjektif dan berorientasi pada preferensi individu. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perceived value merupakan hasil evaluasi menyeluruh konsumen terhadap manfaat dan pengorbanan yang mereka rasakan baik secara fungsional, emosional, maupun finansial. Berdasarkan teori di atas, indikator persepsi nilai yang relevan dalam penelitian ini meliputi nilai emosional, nilai sosial, nilai harga, dan nilai kualitas kinerja. Yang kedua yaitu perilaku pasca pembelian. Perilaku pasca pembelian merupakan serangkaian respon konsumen setelah menggunakan produk, baik berupa evaluasi positif maupun negatif terhadap yang mereka alami. Oliver menjelaskan bahwa kepuasan pasca pembelian terjadi ketika kinerja produk sesuai atau melampaui harapan konsumen, sehingga menghasilkan respon emosional yang berdampak pada perilaku lanjutan. Selanjutnya, Schiffman dan Canuck mengemukakan bahwa perilaku pasca pembelian dapat mengambil berbagai bentuk, mulai dari respon internal seperti evaluasi pribadi terhadap produk hingga respon eksternal seperti rekomendasi atau komplain. Angel, Blackwell, dan Minyard menjelaskan bahwa perilaku pasca pembelian adalah komponen penting dalam proses keputusan konsumen karena menentukan apakah konsumen akan mempertahankan hubungan dengan suatu merek atau sebaliknya. Berdasarkan teori di atas, indikator perilaku pasca pembelian yang relevan dalam penelitian ini meliputi yang pertama pembelian ulang, yang kedua rekomendasi, yang ketiga keluhan, dan yang terakhir perpindahan merek. Adapun kerangka pikir yang dapat dilihat di presentasi saya di bagian sebelah kanan yaitu persepsi nilai, itu bagaimana konsumen menilai produk setelah mempertimbangkan manfaat yang mereka rasakan, yaitu nilai emosional, nilai sosial, nilai harga, dan nilai kualitas. Kemudian ada garis, yaitu garis mempengaruhi perilaku pasca pembelian adalah tindakan konsumen setelah membeli. Terbagi dua kemungkinan, yaitu kepuas, puas, dan tidak puas. Selanjutnya hipotesis. H0 terdapat pengaruh persepsi nilai terhadap perilaku pasca pembelian pada brand Celsius cabang Parepare. H1 tidak terdapat pengaruh persepsi nilai terhadap perilaku pasca pembelian pada brand Celsius cabang Parepare. Selanjutnya pendekatan dan jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif karena bertujuan menguji hubungan antara variabel persepsi nilai dan perilaku pasca pembelian secara numerik dan statistik. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif asosiatif. Kemudian lokasi dan waktu penelitian dilaksanakan di Celsius Parepare yang beralamat di Jalan Boma CP, Kecamatan Ujung, Kota Parepare. Lokasi ini dipilih karena Celsius cabang Parepare merupakan salah satu toko resmi brand Celsius yang melayani konsumen secara langsung. Yang ketiga, populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh konsumen yang pernah melakukan pembelian produk Celsius. Hal ini termasuk konsumen dari wilayah sekitar Parepare yang berbelanja di cabang tersebut. Kemudian teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu pemilihan responden berdasarkan kriteria tertentu yang ditetapkan peneliti. Karena database pelanggan tidak tersedia, sehingga peneliti perlu memilih responden yang benar-benar memenuhi syarat, yaitu yang pernah membeli produk Celsius cabang Parepare dalam waktu 3 bulan terakhir sejak dimulainya penelitian ini. Pengambilan sampel dilakukan melalui penyebaran kuesioner langsung kepada pelanggan yang berbelanja dan melalui Google Form. Selanjutnya jenis dan sumber data yang digunakan yaitu menggunakan data primer dan sekunder. Teknik dan pengolahan data. Yang pertama, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan kuesioner angket sebagai instrumen utama.
Kemudian ada dokumentasi. Metode yang digunakan memperoleh data sekunder berupa dokumen jurnal hasil penelitian terdahulu atau data pendukung lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Yang kedua, teknik pengolahan data yang digunakan yaitu ada editing, coding, dan tabulasi. Kemudian selanjutnya definisi operasional variabel. Variabel bebas yang digunakan adalah persepsi nilai, dan variabel terikat yang digunakan adalah perilaku pasca pembelian. Selanjutnya instrumen penelitian yang digunakan adalah kuesioner menggunakan skala Likert 5 poin untuk mengukur tingkat persetujuan responden. Dan yang terakhir, teknik analisis data yang digunakan adalah pertama, analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan karakteristik responden serta pola jawaban pada setiap variabel penelitian. Melalui analisis ini, peneliti dapat mengetahui bagaimana persebaran usia, jenis kelamin, dan frekuensi pemberian konsumen. Yang kedua, metode analisis data yang digunakan dengan serangkaian ujian statistik, yaitu uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik. Kemudian, uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat ketidaksamaan varian residual pada setiap level prediksi. Penelitian ini menggunakan uji Gleiser, di mana residual absolut diregresikan terhadap variabel independen. Apabila nilai signifikansi lebih besar 0,5, maka diasumsi tidak ada masalah heteroskedastisitas. Dan menggunakan analisis regresi linear sederhana. Yang terakhir, uji hipotesis yang menggunakan uji parsial. Uji T digunakan untuk mengetahui apakah variabel persepsi nilai memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku pasca pembelian. Yang kedua, uji koefisien determinasi digunakan untuk melihat apakah besar variabel persepsi nilai mampu menjelaskan variasi pada perilaku pasca pembelian. Semakin besar adjusted R-squared, semakin besar pula kemampuan prediktif variabel X terhadap Y. Nilai yang kecil bukan berarti tidak penting, namun menunjukkan bahwa perilaku pasca pembelian mungkin juga dipengaruhi faktor lain di luar model. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya saya silakan untuk audiens yang ingin bertanya. Saya silakan 2 orang penanya saja ya, yang mewakili. Yanila, silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila, prodi belajar dari Keuangan Syariah. Pertanyaan saya, kenapa lebih pilih itu brand Celsius sebagai tempat meneliti dibandingkan brand fashion lainnya? Terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Kenapa saya lebih memilih brand Celsius? Yang pertama, saya merupakan mahasiswa yang sangat mendalami SDM. Kemudian saya pernah bekerja di sini sebagai karyawan perbantuan dan sangat melihat adanya berbagai keluhan mengapa customer mereka tidak selalu kembali ke sana, dan itulah alasan saya untuk memilih meneliti di brand Celsius Parepare. Terima kasih. Oke, berikutnya Kafi. Oke, Kafi langsung saja. Pertanyaan. Tadi saya posting di Oh ya, Andriani. Siapa? Mas yang di belakang, Mbak. Yang di belakang. Siapa? Jung. Siapa yang dari? Oh iya, siapa namanya? Lupa yang paling belakang. Siapa ya? Yusuf, tapi Yusuf? Udah. Kalau ditanya oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi, bagaimana mengumpulkan responden yang kita ketahui bahwa ini yang tidak kembali membeli di Celsius. Seperti itu, karena kan kita meneliti
bahwa banyaknya konsumen yang tidak kembali. Jadi bagaimana Anda mengetahui bahwa ternyata betul-betul banyak konsumen yang tidak kembali dan Anda teliti seperti itu? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Sebelumnya kan cara kami mengetahuinya itu beberapa customer memiliki loyalty member yang ketahuan bahwa mereka tidak selalu berbelanja ulang. Nah, dari situ kita paham bahwa kapan dia terakhir belanja, kapan terakhir poinnya bertambah. Seperti itu. Oke, sudah ya, jawab semua ya pertanyaan. Loyalty bukan royalty. Royalty beda lagi. Loyalty. Oke, terima kasih Nirwan sudah menjawab dengan baik. Kemudian saya akan masuk pada sesi berikutnya. Ada masukan dan tentunya kritikan yang sudah disampaikan dari ini. Yang pertama saya akan Pak Dr. Ahmad dulu, Pak Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terhormat Ibu dan Masyarakat MSTG selaku Ketua Tim Rangka Fungsi, yang terhormat Bunda kita Ibu Profesor Dr. Musdani Muhammad MAG selaku penguji tamat 1, dan yang saya banggakan Nirwandi ya, selamat karena sudah mencapai seminar proposal, dan seluruh adik-adik yang sempat hadir pada seminar proposal hari ini. Baik, saya kira proposal skripsinya ini menarik ya. Saya sampai membrowsing ya, mencari tahu lebih detail tentang judulnya ya. Ini membahas tentang persepsi nilai atau percent value ya. Oke. Yang saya ingin tanyakan, apa perbedaan antara persepsi nilai dengan citra merek dan ekuitas merek? Kenapa Anda memilih persepsi nilai? Karena kalau saya baca dari definisi yang Anda sampaikan ya, persepsi value itu persepsi mereka terhadap kualitas, desain, pengalaman, citra, dan manfaat emosional yang ditawarkan sebuah brand. Jadi saya sempat bingung, apakah ini mencakup citra merek ataukah ekuitas merek, ataukah ada perbedaan mendasar antara ketiga ini? Ya, silakan. Jadi sebenarnya Pak, ini persepsi nilai dia sangat luas dia pembahasannya. Jadi di sini persepsi nilai yang saya ambil itu dia pakai teorinya Sweeney yang dimana itu dia teorinya mengambil 4 dimensi persepsi nilai, yaitu nilai sosial, emosional, kualitas dengan harga. Jadi dia lebih fokus ke teorinya Sweeney. Iya, maksud saya apa perbedaannya dengan citra merek? Citra merek kan itu seperti kalau kita pengaruh. ini kira-kira bagaimana pandangan Anda di benak Anda kalau kita mengatakan Celsius, apa yang terbayang? Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi dia lebih seperti evaluasi terhadap bayangan terhadap merek tersebut. Apakah kualitasnya ya sama dengan kalau kita bilang Planet Surf ya, sudah ada bayangannya untuk barang branded ya, pakaiannya untuk banyak dulu sempat juga tren ya pada zamannya ya, pada masanya. Nah, itu maksud saya, apa perbedaannya antara persepsi nilai ini dengan ekuitas merek dengan citra merek? Bukan saya tanyakan teorinya siapa yang Anda gunakan. Lebih ke menekankan pengetahuannya pasar terhadap brandnya Celsius Parepare, Pak. Begitu. Pengetahuan ininya, Pak.
dari brandnya itu. Kalau citranya, kalau saya bicara citranya Celsius, bukan tentang pengetahuannya juga konsumen terhadap merek. Bedanya Pak. Mungkin dia mencoba bikin Ya, jus, tapi rasa-rasanya beda Pak ini. Kalau nilai Iya. nilai dari sudut iya. Kalau Citra dan brand image ya, ya brand image, tapi kalau nilai persepsi maksudnya nilai. beda. Karena ini Dia persepsi citranya nilai. bagus tapi mata Iya. konsumen ini ya, jadi dia menemukan satu hal baru di persepsi nilai Ya. dari sudut pandang konsumen ya. Nilai cara dia menilai bukan citra brand image-nya penjual. Itu ya maksudnya. Iya Pak, Ibu. Tapi harus dibaca juga itu banyak penelitian tentang citra image ya, brand image, citra perusahaan, Iya. citra toko. Siapa tahu itu dijual yang kau maksud dengan itu dijual yang dimaksud. Itu bedanya tadi Ibu. Nah, Dia kalau citranya itu memang Gimana citranya Celsius di mata masyarakat? kalau di mata masyarakat dia itu Pak, untuk kualitasnya sendiri dia tuh Pak, dia beda dengan dia produknya itu berbeda dengan brand lain. Dia tuh kebanyakan dia fokusnya di oversize dia ya. Ya. Jadi kalau citra itu kita berbicara tentang bagaimana pandangannya Lebih konsumen ke- terhadap produk, ya. Ya. Misalnya, Celsius itu terkenal dengan bajunya yang oversize, ya. Nah itu citranya. Nah kalau ekuitas merek itu nilai tambahnya, ya. Misalnya ada dua barang yang sama, ya. Kalau satu pakai merek Celsius, satu tidak, ya. Berarti biasanya orang kalau lebih memilih Celsius walaupun agak mahal, nah itu berarti Celsius memiliki ekuitas merek yang kuat. Ya, karena dengan adanya merek itu bisa mendongkrak nilainya, ya, seperti itu. Jadi Anda harus pahami apa perbedaan antara persepsi nilai citra merek dan ekuitas merek. Ya. Kenapa Anda memilih persepsi nilai? Kemudian saya lihat di latar belakang Anda membahas tentang brand awareness. Ya, ada kekuatan merek yang Anda bahas. Persepsi nilai bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhi keputusan dan perilaku konsumen. Namun, saya tidak menemukan di judulnya ada tentang brand awareness. Kenapa ada disinggung di sini? Lalu tidak ada di rumus masalah. Apa fungsinya ada di latar belakang ini? Fungsinya apa itu? Karena di sini Anda menyatakan bahwa brand awareness juga mempengaruhi keputusan dan perilaku konsumen. Lalu kenapa tidak dimasukkan ke? Saya singgung di sini brand awareness Pak, untuk menjelaskan kemungkinan pembelinya itu mempertimbangkan nilainya, ini produknya Celsius Pak. Jadi saya singgung Ini di yang situ. harusnya masuk latar belakang yang berkaitan dengan judul kita dan permasalahan yang kita angkat. Permasalahan yang kita angkat apa? Tadi Berangkat masalahnya itu dia tidak signifikan target penjualannya di 2 tahun terakhir. nah, ada pernyataan bahwa target penjualan toko tidak tercapai. Maka sebaiknya supaya ini kita tidak menganggap bahwa ini hanya sekedar pendapatnya Anda, maka didukung dengan data, ya sebaiknya, ya. Jadi ada data penjualan untuk 3 tahun terakhir ya, atau 1 tahun terakhir. ya. Kalau tadi dia nyatakan 2 tahun terakhir menurun ya, Iya Pak. ya kalau begitu ambil 3 tahun, ya supaya kita bisa lihat, di sini meningkat, lalu 2 tahun terakhir menurun. Ya. Biasanya sih 4 sampai 5 tahun terakhir. Tapi Ya. iya Pak, tapi 1 tahun dia ke baru atas juga di sana ya. Sesuaikan saja ya. Yang penting kelihatan apa masalahnya. Nah, kemudian
setelah Anda melakukan observasi awal, ternyata apa penyebabnya target tokonya tidak tercapai di 2 tahun terakhir? Adanya harapan konsumen Pak yang tidak sesuai dengan produknya. Jadi karena mereka itu mengeluarkan produk yang tidak dicetak-cetak ulang, jadi tidak dicetak ulang dia produknya, jadi makanya iya. Itu nilai jual yang Iya Pak, tapi kalau di lingkup Parepare Pak, di lingkup di sini tuh kalau bisa dibilang masih kayak masih mau itu dia fashionnya Pak. Jadi kadang itu customer kayak dia pikir masih begitu modelnya, jadi dia tidak suka kalau ada model baru lagi. Dia lebih beberapa yang suka model lama. Ini pernyataannya harusnya didukung dengan Iya Pak. apa ya, teorika atau apakah, karena ini anomali ya. Iya Pak. Kalau menurut pendapat saya justru konsumen suka barang yang berbeda ya. Seperti saya beli baju yang begini, masa saya mau beli berulang model baju yang seperti ini, ya. Kalau tadi kan pendapatnya siapa? Nirwan, bahwa konsumen tidak suka karena dia cuma satu kali cetak ya, tidak ada produksi barang yang sama. Maksudnya Pak itu dia mau di model kayak ada bahannya yang lebih begitu, kayak lebih besar sedikit lagi, kayak gimana jelasnya? Intinya kenapa Iya. kira-kira ini konsumen Ya. menurut pandangannya Nirwan di menonton ini itu merasa kurang dari dengan melihat nilai yang ditawarkan oleh Celsius sebagai brand reporting. Nah, kalau Beberapa. Parepare itu beda sama Iya. yang di Makassar. Ini kan kalau dia di lingkupnya Parepare itu Bu, konsumen itu cenderung begitu, dia masih mau pakai gaya yang lama. Jadi pun ada kalau kemeja yang bukan bilang Dari kemeja mana yang sama dasarnya- setiap hari. Dasarnya Nirwan menyatakan seperti itu. Dari mana dasar kita menyatakan bahwa konsumen Parepare itu lebih senang? Beberapa Pak, karena beberapa. Ini dari mana dapatnya itu? Harus ada survei itu kalau mau memutuskan begitu. Jangan cuma Dapat. Ya. Kalau asumsi Ya, dan harus didukung data ya. Jadi ini Bukan permasalahannya dari asumsi. harus jelas dulu baru kita bisa lihat judulnya Kenapa ini tidak? sudah cocok atau tidak. Ya. Sama juga di sini kita menyatakan bahwa sebagian besar konsumen tidak selalu kembali membeli setelah pembelian pertama. Lalu tadi Anda menyatakan bahwa ada kartu membernya. Itu Saya sebenarnya cocok ini kualitatif saja. Tidak usah dikuantitas. Biasanya kan kalau ada membernya itu customer yang loyal, ya, artinya sudah melakukan pembelian berulang. Karena kalau kita juga mengukur misalnya, oh ini tanggal sekian beli baju, nanti tanggal sekian lagi baru beli baju. Dari mana Anda tahu bahwa dia melenceng ke merek lain, misalnya? Sama saya kan beli baju mungkin setahun sekali, Ji. Ya, nanti mau lebaran baru saya beli baju. Ya, beli baju Maksudnya kantor. dia Ya, kan ada contoh istrinya yang sederhana. saya belikan. Oh iya, kalau Maksudnya dia beli sendiri, ya setahun tapi setiap hari istrinya belikan. Ya, maksud saya bagaimana? Kan tadi sudah ada pertanyaan juga ya. Dari mana Anda tahu bahwa ini jarang membeli pakaian atau melenceng ke merek lain misalnya? ada datanya Pak, dia pakai aplikasi Stinpos Pak, terus kalau ada data pembelian terakhirnya, kemudian setelah itu tidak ada Ini lagi. bisa dilampirkan di sini ya. Ya Pak. Misalnya Ada sampelnya lagi ya. yang Terus ini juga perilaku pasca pembelian. Kenapa Anda memilih perilaku pasca pembelian? Kenapa bukan kepuasan konsumen? Ini datamu berkualitatif bagus. Dan kena di Atau mixed method mungkin Budi? atau mixed method. Bukan aja mau publikasi nih. Iya, mau publikasi. Karena kalau kita lihat judulnya juga bang mau publikasi, ini regresi sederhana nih. Tidak main di artikel itu kalau cuma divarian, harus multivarian. Multivarian.
Maksud saya, kenapa kamu memilih perilaku pasca pembelian? Kenapa bukan kepuasan konsumen? Tidak jelas itu Lebih. perilaku baik atau buruk atau perilaku apa. Di sini saya pakai Pak, dia untuk tahu puas dan tidak puasnya di situ setelah Kalau kepuasan pembeliannya. konsumen tidak mengukur puas dengan tidak puasnya. Indikatornya perilaku yang mana itu indikatornya apa? Iya. Artinya tidak apa-apa kita pakai perilaku pasca pembelian, yang penting kuat dasarnya. Oh, saya pilih ini Pak, perilaku pasca pembelian karena ini tindakan nyata misalnya, ya. Apakah dia kembali membeli ataukah hanya sekedar menilai puas dengan tidak puasnya? Ya, kalau dia puas kan otomatis kembali membeli. Ya, kalau tidak puas ya tidak mungkin kembali membeli. Iya, banyak. Ya. Ya. Saya perilaku Tapi pembelian bedanya itu ada sebenarnya, dua di iya. situ. Ada dua karakter yang harus dilihat. Iya. Dan itu enggak itu ambigu kalau kuanti gitu, itu saja. Ambigu hasilnya kalau kuanti atau tok kuanti saja gitu. Ya. Harus dibedah oleh kualitatif. Ya, tergantung nanti apa eksplanatori atau eksploratory atau embedded, nah itu tergantung. Ini sama bila saya lihat tinjau penelitian relevannya. Ada yang meneliti tentang niat pembelian ulang, toh, ada pasca pembelian, ada juga keputusan pembelian ulang. Nah, ini sebenarnya perlu diperjelas yang mana yang kita gunakan dan apa dasarnya memilih perilaku pasca pembelian. Toh? Nah, tadi saya itu menarik memang ini, makanya saya sempat browsing bahkan tanya AI apa perbedaannya ini. Ya. Nah, ternyata hasil browsing itu menyatakan bahwa perilaku pasca pembelian itu tindakan nyata. Ya, kalau kita bicara tentang kepuasan konsumen itu bukan tindakan nyata. Ya, ketika saya puas, ya saat ini saya puas tapi belum saya membeli kembali. Ya, tapi kalau kita bilang perilaku, nah, apa tindakannya? Tidak bisa diukur. Satu hal itu tidak bisa diukur langsung. Nah, Iya. iya. Dia harus melangkah ke kualitatif. Baru kita tanya responden. Wah. Panjang sekali tuh penelitianmu kalau begini. Misalnya si A membeli, berarti kau tunggu lagi tindakannya ini si A. Apa tindakannya setelah membeli? Tidak pas gitu. Kecuali kalau langsung misalnya perilaku switching atau perilaku word of mouth misalnya, atau itu bisa diukur langsung. Iya. Atau dipilih lah, ya. Kan ada survei yang kamu bilang itu Irwandi yang diisi konsumen yang tadi diisi konsumen itu ada pertanyaan apa saja di situ yang kalau membayar transaksi ada survei disuruh konsumen. Survei kepuasan ada. Pakai Oh. barcode itu. Tidak ada survei kupon. Survei apa nih Pak? Anu Ji Bu, langsung tanya langsung di anunya. Yang fenomenanya kemarin tuh Bu, yang observasi awal Bu. Oh, Ya, yang maksudnya- ku minta itu data penjualannya aja kemarin Bu. Iya, ada seperti itu. Maksudnya kalau saya belanja kayak di Mark Club yang membernya MAP itu ada seperti itu pada transaksi kita disuruh isi barcode-nya dulu. Ya. Ada ya? Ditanya tentang kepuasannya, tentang produknya. Tidak ada Bu Ada di di iya, survei, tidak ada Bu. survei pada tidak ada. Tidak ada di anu Bu, di semua toko. Karena itu POP harus seglobal Bu. Survei Anunya. kepuasan pelanggan nih yang kita maksud ini. Iya, ada di transaksi. Iya. Iya ada apa namanya ya? Biasa. Feedback. Iya. Kalau survei mungkin ini ya, tapi modelnya feedback saja. Tapi itu kalau survei kalau kita punya tokonya atau kita punya perusahaan. Cuman sering tidak mengenal kata survei, feedback karena survei itu kan ada juga itu konsumen misi begitu, ya. Dan saya minta data inilah, data itulah, apalah. Nah itu yang konsumen malah enggan jadinya membeli ulang. Iya. Itu salah satunya. Iya. Panjang Ki ininya. Kecuali yang ada member, nah di member itu kan ada biasa ininya, ada kartu membernya. Tapi kalau tidak ada itu juga
Karena kalau dari permasalahan yang kita sampaikan sebenarnya lebih ke loyalitas buktinya. Jadi Iya, bisa bagaimana? Iya, Ada dasarnya, susah ditelusuri untuk ininya. artinya konsumennya ini kurang loyal, ya sehingga dia tidak kembali melakukan pembelian berulang. Iya, saya ingat pada waktu Nirwani kenapa bahas tentang perilaku konsumen, karena dia bilang, Bu, di Parepare itu nggak terlalu dilirik, ini brand Celsius nggak seramai yang saingan-saingannya toko baju yang lain yang ada di Parepare, karena mungkin Seleranya. iya, Ada misalkan perbedaan kembali. Iya, pembeli mau dari mana saja, karena kan kerja di sana kita. Berapa tahun kerja di sana? 2000 banyak kali keluar masuk ibu. Iya, berapa 2 tahun ya? Akumulasi 2 tahun bu. Ya. Di sini nih kalau kita mau Parepare, tapi mana nih Di Iya. seluruh Indonesia, Ini sampai global nih. Bu. Pemiliknya orang Indonesia. ruko ini dia Pemiliknya orang Indonesia. orang Indonesia itu. Makanya Bukan pembeli dari di mana? Dari Pindrang, mereka ngisi berapa gitu. Iya, Bu, sekitar. Dia jual Parepare karena Berarti mereka- yang yang body ini ya, body besar ya, situ ya. Iya, Nomor size, dia bu, size luar dia pakai, tapi sebenarnya potongannya kakinya. iya cuttingannya. Jadi cuman orang di sini kurang suka dengan oversize begitu. Makanya dia bahas perilaku, tapi memang masukan dari Pak Dokter ini tadi perlu kita pertimbangkan dengan kita sama karena tidak akan ini, nggak akan bolos ini. Kita akan publikasi. Kalau sama itu yang perceived value, tuh saya lihat ternyata dia lebih membandingkan antara nilai yang didapatkan konsumen dengan nilai yang dia tukarkan konsumen. Iya. Jadi antara perbandingan kualitas produk dan harga. Sepadan. Kalau perceived value, ya itu membahas itu. Kayak dia dapat Iya. apa ya, pemahaman. Apakah sebanding atau tidak? Keputusan. Tapi kalau permasalahannya karena selera, saya kira target pasarnya yang perlu dimiliki setelah konsumennya. Iya. Kalau pertahanan bersih dulu, boleh tapi ini kita. Perilakunya. Nah itu Sarannya tahu apa bagusnya, kepuasan kah ataukah kalau dari larinya memang larinya kepuasan itu kalau dilihat Iya. dari persepsi nilai. sebenarnya kalau saya lihat ini lebih mungkin pengaruh kepuasan konsumen terhadap loyalitas pelanggan. Atau pakai intervening deh, variabel intervening. Mungkin lebih bagus gini mixnya itu. Iya. Atau mitos agak berat Jadi sih kalau mix. dia bisa bertanya-tanya juga kepada konsumen, Ah. ya apa yang membuat bapak kembali membeli. Iya. Begitu juga yang menurutmu pembeli baru, ya bagaimana kepuasannya, apa yang menyebabkan mereka pergi membeli. Karena dia lawannya banyak. Lawannya itu adalah ini barang-barang luar negeri yang kayak disenggol itu, cakar itu. Baru-baru Trip ya, trip. lumayan toh, 200 ribuan. Makanya iya, karena mereka biasanya apalagi orang Sidrap. Mana orang Sidrap? Kan banyak tuh trip di Sidrap ya, jual-jual trip ya. Produk-produk trip itu yang menjadi pilihan. Ngapain sih kita beli di Celsius? Sudah mahal. Budi-budi orang Sulawesi kan yang laki-laki ya itu lagi pembeli Sulawesi khususnya Sajak Taparan itu beda dengan pembeli di Makassar karena orang di Makassar, orang Sidrap tinggal di Makassar misalnya atau orang Parepare tinggal di Makassar itu beda menunya. Iya, persepsinya tentang barang Makassar yang dibeli di Makassar. Gitu. Itu sebenarnya ladang penelitian yang bagus buat kalian. Kenapa harus selalu meneliti di Parepare? Kenapa tidak ke Makassar mas sekali-sekali? Biaya ya, faktor biaya. Karena sering biasa kalian ke Makassar, pergi nonton, pergi naik ya. Kelas terus saya tanya, ada yang sering ke Makassar, ada bahkan yang sekitar 50% tidak pernah ke Makassar, Prof. Iya, iya. Betul Pak. Banyak. Iya, jadi Iya, kita memang segmennya, segmentasi pasarnya. mana yang nggak ke Makassar? Makanya dari buka mall di Parepare, tidak ada yang membelinya. Di awal memang ini ini saya tanya teman di
sempat ada kata kepuasan pengadilan, tapi ternyata dari dewannya yang dia mau lihat itu dari segi apa dia mau melihat kepuasan pelanggan, apakah dinilai emosional, apakah masuk di nilai sosial, apakah dari faktor harga atau kualitas. Makanya kalau begitu tidak terlalu ini kalau kepuasan, karena kamu tidak mau lihat dari sisi puas atau tidaknya saja, tapi mau lihat dari apa faktornya yang mempengaruhi motif pembelian konsumen, motif dari kepuasannya itu, apakah dari sisi emosional. Berarti ini tentang keputusan pembeliannya. Iya, keputusan pembelian. Berarti keputusan pembelian saja. Nggak usah pasca pembelian ya, Bro. Keputusan pembelian Nah, saja. kan Pak ini udah betul apa yang disebut Pak ini karena yang pas pembelian agak panjang panjang gitu. Iya, Keputusannya. tidak boleh itu pecah itu loh. Yang kalau kuantitatif itu satu saja yang diukur. Saya Y, kalau mau 2 ya 2, Y1 Y2. Kalau mau multivariat ya Y1 Y2. Ada kepuasan ada ketidakpuasan. Nah itu jelas sih, tidak boleh ambil dua begini. Ya, kalau mau satu saja keputusan pembelian, tapi kalau mau publish harusnya pakai mix method atau Ya. kualitatif Variabel atau intervenif. Iya, bisa itu dari keputusan ke loyalitas atau kepuasan ke Iya. loyalitas. Terus kasih masuk faktor apa selera ya? Tadi yang Iya, tidak udah masuk. selera. Masuk latar belakangnya warga Jepang. Iya, selera konsumen itu. Yang mana kalau pada bentuknya Terserah kalau variabel endogennya itu loyalitas, berarti interveninya kepuasan. Ya, kalau Ya. bagiannya loyalitas. Intervenif Kalau kepuasan. keputusan pembelian endogennya berarti interveninya kepuasan. Nah, kepuasan keputusan nih keputusan. Keputusan, Ya. ya, puas, Interveninya dia keputusan. memutuskan. Variabel lainnya endogennya kepuasan. Puas dulu lah baru memutuskan ya. Membeli dulu baru. Ya kita masih membeli puas baru putus dulu baru puas Iya, itu. baru puas. Iya. Ini saja nanti diolah ulang. Tidak susah. Tidak susah. Iya. Selama main aplikasi ya, aplikasi olah data itu tidak susah Tuan. 1 bulan dia selesai itu Tuan. Iya, enak ini. Jadi kita kualitas tapi pakai Ya variabel Mediasi. intervenif. kalau mau lagi kualitas. Tapi mix method bagus, tapi kalau Method. kasihan dia Jangan kalau kuali karena kayaknya tidak cocok. nggak cocok, tidak maksudnya tidak Bisa cocok jadi kalau selesai. Kalau kita mau membuat kepuasan itu tidak bisa kuali. ya Dia harus mix dia method harus atau mix, kuanti. ya mix, dia harus di mix gitu. Ada berapa banyak pembelinya ini Celsius dalam sebulan atau sehari? Ada datanya Pak itu, tapi kalau sebulan sehari Pak, Ya, atau yang Rata-rata paling per hari itu berapa lembar? kalau rata-rata per hari itu Pak 12 orang, tapi dia satu customer itu biasa langsung belanja banyak mereka. Ya itu Tapi rata pembelian, perharian, bukan per ya, ya. orangnya. Rata Tapi- pembelian. Jumlah yang dijual. Beli ya berapa? Jumlah pengunjungnya sih Kuantitinya. 12-an. Tapi pembeliannya kuantit banyak rata-rata ya? 24 kayaknya. Pieces per hari. Iya. Lumayan. gitu. Harganya sama dengan Itu beberapa Parepare karena kan cuma warga Parepare. Warga situ kan tapi lah yang Beneran. Iya. ya. Sekitarnya itu datang berbelanja. Sama harganya dari Makassar ya? Sama sampai seluruh Indonesia. Semua. itu yang bukan cuma orang Parepare ya. Iya. Kan tadi dibilang lagi sekitar. Iya, Ya, iya. keputusan pembelian ulang bisa kepuasan intervennya. Iya, keputusan pembelian ulang. Kepuasan harus harus puas dulu baru dia beli ulang gitu. Kalau mau pakai ya itu saja sih lebih mudah daripada komix. Ya, mix itu agak lama. Takut gitu, udah selesai belum Agustus. Ya, Karena mana itu. mau publikasi bro. Publikasinya jangan di Sinta 3 ke bawah ya, Sinta 2 lah.
Menangis. Tiga mau tahu. Bintang 3 oke, dia kalau sudah terindeks DOAG, tapi terindeks DOAG ya, tercross ref minimal. Memang itu kuanti beratnya di proposal, kuali beratnya di akhir. Kalau proposal fix 1 bulan selesai, tapi lama kita membedahnya di proposal. Mempertimbangkan banyak hal gitu, ketemunya ini jatuhnya bagaimana. Oke, saya kira itu disesuaikan saja ya kembali. Jadi Terserah mungkin yang mana, sesuaikan intinya, sesuaikan dengan permasalahannya ya, fenomenanya yang kita angkat nih. Ini ada beberapa yang saya tangkai di dalam ya. Terus terakhir, bukan terakhir, ini daftar pustakanya, kutip juga tulisannya Bu Anti ya, Bu Pro, saya, dosen-dosen pemasaran lainnya ya. Terus, nah ini kuesionernya panjang betul ini. Satu variabel ada 10 pertanyaan. Ya. Bagus itu. Nah, Validasi datanya nanti bisa kuat itu. cuma di dalam satu variabel ada pernyataan negatif, ada positif. favorable. Nah, ini sebenarnya nanti yang kasih bingung kamu untuk coding ya atau tabulasi ya, karena kalau dia negatif dia harus reverse code Oh iya Pak. ya. Nah, sementara ini ini dalam satu variabel ada negatif, ada positif, ada negatif, ada positif. Seharusnya positif saja semua atau negatif saja semua per variabel supaya memudahkan ya. Seperti saya tidak merasa ada pengaruh dari Celsius terhadap cara orang melihat saya ya, tapi di pernyataan berikutnya produk Celsius membantu saya tampil lebih baik di hadapan orang lain. Nanti tetap dia kelompokkan. Harus dia kelompokkan. Mana pertanyaan positif, mana pertanyaan negatif. Jangan double pertanyaannya, istilahnya beda kalimatnya tapi sebenarnya intinya sama. Iya Pak. Paham, Pak. Ya akhirnya nanti konsumennya ambigu. Ya bingung. Bertentangan. Ya, jangan sampai bertentangan Ki. Ini kalau tes psikologi bisa. Ya bisa. Psikotes ya. Betul, untuk melihat konsistensi. Ya, oh dia berintegritas Kak. Iya Bu, itu hari Bu memang Penelitian begini sebenarnya bagus loh kalau dia positif. Ya. itu hari memang temanku anak psikolog Bu, jadi minta saran di dia, dibilang bilang seginian supaya tidak bias katanya datanya hasil. Memang bagusnya itu ada pertanyaan positif negatif, tapi dikelompokkan nanti kecuali nanti kau filter hasilnya. Iya, Bu. Ini untuk menguatkan datamu sebenarnya bahwa konsumen memang menilai berdasarkan bukan ikut-ikut, bukan diisikan oleh orang lain. Itu penelitian kuanti yang bagusnya begitu, ada pertanyaan negatif, ada pertanyaan positif untuk validasi datanya lebih tinggi, reliabelnya, reliabilitasnya lebih tinggi. Cuman yang kerjanya lebih ekstra, kamu kerja lebih ekstra, kamu harus filter dulu yang Negatif, positif, skornya. yang positif, kemudian nanti di datanya beda, pasti beda itu hasilnya. Setelah di filter, perhitungannya beda, pakai Infuse ya hitungnya ya. Banyak sekali juga ini. Pertanyaan ini ada 77 item. Item. 90. Lari ini informan. Kalau ibu itu tahu begitu, lari, nggak isi. Saya 77 ya. Iya, kecuali informan orang-orang keluargamu ji, Iya. yang bisa kau intervensi, filter saja ya. Saran Pak ini tadi negatifnya negatif, positif. Meskipun yang memang secara nilai memang plannya ke situ ya. Kan ini emosi yang mau dilihat dari pelanggan, customer. Kecuali kalau kamu mix, bisa mix ya. Tapi kalau enggak ini positif saja, pernyataan positif. Kalau kepuasan itu memang enak, Iya, kalau mix method itu enaknya, kau sudah tahu bahwa sebagian besar konsumennya itu puas, toh. Kemudian yang tidak puas, kenapa bapak tidak puas? Yang puas apa yang menyebabkan bapak puas terhadap produknya? Ya, kenapa bapak ini suka membeli
produknya Celsius, kurang lebih seperti itu. Jadi itu mungkin masukan dari saya, kembalikan kepada pimpinan sidang. Terima kasih. Luar biasa ya, ini bersyukur sekali nih Nirwandi, banyak dapat melakukan ini, betul-betul sifatnya konstruktif semua. Terima kasih Pak Dr. Selanjutnya saya kembali memberikan kesempatan kepada Profesor Dr. Musdari Muhammadun MAG selaku pengurus bersama 1 untuk memberikan masukan dan saran untuk rencana penelitiannya Nirwandi. Baik, terima kasih Ibu Ketua Sidang. Yang saya hormati Ibu Ketua Sidang sekaligus pengujian, merangkap penguji. Yang saya hormati Bapak Dr. Ahmad Zul Musyafirin SMM. Saya selamat buat Nirwan. Saya bangga ya. Kenapa? Karena kau benar-benar siap sebenarnya meneliti. Siap. Kamu sudah punya argumen, hipotesis yang bagus, logika berpikirnya terbangun juga sudah bagus. Tinggal kita luruskan dikit-dikit alur berpikirnya. Nah, setiap penyusunan kalimat atau paragraf itu memuat 4 hal. Jadi satu paragraf itu memuat 4 hal. Biasanya yang Ibu ajarkan itu di kelas-kelas metode penelitian itu sering saya katakan ini rahasia yang sangat bermanfaat ya. Jarang Ibu sampaikan gitu, kecuali dalam kondisi yang Ibu sudah melihat bahwa mereka malah atau mahasiswa malah bingungnya dibangun paragraf itu. Jadi bangunan paragraf itu terdiri dari 4 bagian. Pertama adalah poin, kedua adalah reason, ketiga evidence, keempat conclusion. Kita biasa singkatnya PREK, ya PREK. Nah itu ajaran dari gurunya Ibu itu. Nah poin itu adalah statement awal. Nah katakanlah di sini paragraf pertama. Fashion adalah sebuah bentuk kebebasan untuk mengekspresikan pikiran dan perasaan. Oke, titik. Apa reasonnya? Kenapa pernyataan itu muncul? Iya kan? Apakah selain itu fashion merupakan itu masih statement, dukungan untuk statement awal atau poin awal? Tapi reasonnya oke, kita masuk karena fashion tidak hanya berfungsi, oke, berhenti di situ ya. Sampai tingkat global. Evidence-nya mana? Mana buktinya? Nah itulah tadi Pak Dr. Ilmi, ada banyak data yang harus muncul, apalagi kuantitatif ya. Datanya harus muncul. Fashion, perkembangan fashion dalam 3 tahun terakhir di Indonesia, khususnya Sulawesi, dari news, dari BPS, misalnya Pak survei BPS atau biasanya news atau berita-berita di koran atau artikel-artikel lepas yang jadikan sebagai evidence. Baru nanti dia masukkan conclusion-nya. Industri fashion global terus mengalami pertumbuhan. Jadi kurang kini evidence-nya. Dan banyak anak-anak mahasiswa yang lemahnya di situ. Jadi hanya narasi saja. Padahal artikel ilmiah itu butuh bukti. Kita bicara A, didukung oleh B, mana buktinya? Ibaratnya kita melaporkan tentang investigasi sesuatu ya. Kita tunjukkan faktanya, kita tunjukkan dukungan untuk fakta, kemudian bukti-bukti fakta itu terjadi. Kemudian baru kita menyimpulkan, oh begini. Nah, bangunan paragrafmu itu lemahnya di situ. Banyak pesannya dalam satu paragraf. Padahal kan 1 poin gitu, 1 paragraf 1 poin pesannya. Oke. Kalau kita bicara tentang latar belakang, itu kita bicara 4 hal. Ada fakta sosial, ada fakta literatur atau teori, ya. Ada kesenjangan atau research gap. Di situ nanti state of the art-nya dari tulisanmu baru masuk di tujuan. Bisa tunjukkan gap-nya di mana gap research-nya atau state of the art-mu di bagian latar belakang. Latar belakang ini yang Ibu bedah supaya yang lain juga bisa belajar ya.
Tidak usah, ini terlalu panjang ini kalimatmu. Akhirnya kita berpikir kamu banyak sekali dibantu AI ini, Nirwandi. Iya Bu, ada sedikit buat perbantuan kalimatnya. Iya betul, Kan. itu tadi maksudnya kan AI itu asisten lah ya, asisten. Nanti asisten, bukan pelaku utama. Nah, jangan tempatkan AI itu sebagai pelaku utama. Makanya tadi Ibu katakan bangunan paragraf itu kalau sudah terjalin itu artikel langsung ini kan kalau kita apalagi kita terjemahkan kan si K3 itu sudah banyak yang English ya. Itu kalau English disuruh nerjemahin ini dia bingung. Ini mana sih maksudnya? Karena susunan paragrafnya tidak main dengan bagus. Iya kan subjek, predikat, objek. Nah kita mau pakai kalimat pasif misalnya dibalik. Nah, tapi harus susunan yang bagus. Baru bisa terjemah panasnya deh. Ini di nomor buka sih. Iya, masih. Iya. Oke. Nah itu Nirwandi ya. Jadi coba deh periksa itu. Karena ini Mak, kita sama-sama mengajar ini yang mau mengajar. Nah kalau rumusan masalah kuanti itu sebenarnya kita nggak masalah sih dirubah bagaimana kalimatnya. Yang penting ada pertanyaan deskriptif, ada pertanyaan asosiatif. Tapi kalau dia menggunakan analisis SPED itu harus dibedah satu. Misalnya X, Z, Y atau Y ya. X ke Z dulu baru X ke Y, Y ke Z, X1 ke Z ada ya. Tapi kalau misalnya kayak tadi usulan Pak Dr. Ilmi X, Z, Y berarti dicari dulu deskriptifnya X ke Z baru X ke Y, baru Z ke Y. Oke? Begitu ya, analisis SPED-nya nanti ada. Eksogen dengan endogennya kelihatan hubungannya. Nah, ingat kalau analisis SPED itu tidak ada istilah independen dan dependen. Yang ada eksogen dan endogen. Ada variabel konstruknya, ada variabel latennya. Nah, itu pengertian-pengertian itu harus kau bangun di kepalamu itu anak-anak kuanti itu. Kalau tidak ngerti itu jangan dipilih karena setengah mati. Ya. Jadi ada variabel konstruk, ada variabel latennya. Nah, ini di sini di rumusan masalah Muna itu memang cenderungnya ke mixed method. Ada pertanyaan kuanti, ada yang pertanyaan kuanti. Jadi memang kalau misalnya mau ya, tapi saran Ibu pakai ini saja intervening. Tadi saran Ibu pada juga. Yang lain mengikut deh. Jadi kalau kuanti itu menguji dan membuktikan teori, tujuannya. Kalau kuali itu mengembangkan atau menemukan teori baru. Itu saja bedanya. Jadi filosofi berpikirmu itu jangan sekali-sekali bertanya mengapa ya kamu tidak beli lagi, tidak datang lagi ke sini 2 kali. Tidak boleh pertanyaan mengapa kamu tidak datang lagi. Yang kamu tanyakan Anda puas dengan ini. Indikator puasnya kau sebutkan puas di dalam hal apa. Itu saja. Mengapa kamu puas hanya di situ bukan di sini? Tidak bisa itu pertanyaan kuali begitu. Itu kita sudah in-depth interview namanya. Itu wilayah kualitatif. Oke, saya kira cukup. Yang lain-lain sudah tadi dibahas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Ini kami sudah banyak daging semua istilahnya Pak Adi fokus dari daging semua isinya. Karena bukan cuma Nirwandi, tentunya audiens juga banyak dapat masukan, apalagi yang sudah mempersiapkan itu dicampkan tadi apa yang disampaikan oleh Prof. Cici. Semoga semuanya nanti lancar, ya tidak ada lagi banyak revisi pada saat seminar. Terima kasih Prof. Cici. Saran masukan yang sungguh sangat konstruktif untuk Anda Nirwandi. Saya rasa Nirwandi juga harus bekerja keras kembali ya, karena mengejar rekor bulan Juni terakhir ya. Iya Bu. Untuk edition terakhir itu Juli. Edisi 3. Harus lebih gini lagi karena kita ini tidak ada bisa. Ya, insya Allah berdoakan juga untuk Nirwandi dan semuanya bisa lancar-lancar semua. Amin. Terima kasih banyak. Untung ini semua Prof. Cici hadir di tempat kita memberikan banyak kuliah tadi kuliah.
pakai Gemini juga dengan GPT, tapi premiumnya. Saya sarankan jangan pakai dua, satu saja. Biar algoritmanya mengenali kau punya jalan pikir. Mau pakai ChatGPT, suruh dia, paksa dia untuk memahami saya ini loh. Saya begini, mau saya begini. Iya. Selalu jadi Sekarang bantu. Bikinkan kayaknya salah ini. Salah saya maunya begini. Dia kenali kau jalan pikir. Sampai nanti kamu kalau mau jadi profesor seperti ibu, dengan kau bertanya situ, ini. Jadi itu saran ibu ya, jangan kemana-mana ya. Jangan sebentar pindah di ChatGPT dan ChatGPT pindah di Perplexity, dari Perplexity pindah lagi di ini, tidak puas kayak gimana caranya itu mesin kenali kau kalau bukan dia mesin yang keliru, kau itu yang ini maunya tidak jelas gitu. Nah, kalau saran ibu lebih bagus gunakan Gemini daripada ChatGPT. Ya, Gemini jauh lebih bagus. Kenapa? Dia mengakses seluruh data yang ada di Google. Kan kamu sendiri, kecuali kalau kamu mainnya bukan di Google ya. Misalnya menggunakan DeepSeek ya, pakai algoritma DeepSeek gitu. Paksa itu AI. Itu ya nak ya. Jangan mau diperintah-perintah sama AI. Itu yang bikin kamu tadi kalimatnya begini. Kau pindah lagi di ChatGPT, kau pindah lagi susunan kalimat kedua, kau pindah lagi nih. Gimana bisa dia kenali kamu nak? Nah, lama-lama kalau dia sudah akrab dengan kau, dia tahu jalan pikiranmu. Oh begini ya maksud saudara ya. Nanti akan datanya begitu. Kira-kira memang begini kan yang dimaksud, yang Anda maksud, atau berikan kami informasi bila bukan ini. Itu dia sedang menggali kau punya jalan pikiran. Maumu seperti apa bos? Hilang. Namanya asisten. Ingat ya itu kerja otak yang begitu. Dan AI itu cuma sepersekian persen dari kemampuan otak manusia yang bisa dia serap, yang masuk di mesin. Tahu itu ratusan ribu jalur otak kan, sarafnya itu terhubung sana kemari. Coba, cuma 0, sekian persen itu AI. Bayangkan, makanya lahir terus itu AI baru. Kenapa? Karena dia pelajari AI yang sudah ada. Wah, dia cuma jalur 1 pembuluh darah aja yang dia ada. Kami gunakan 5 jalur pembuluh darah. Itu dia kan cuma dia tidak. Coba nih. Dari sampai ke ujung dunia itu berkembang terus itu. Itu kekuasaan Allah ya. Artinya memproduksi banyak karyawan justru lebih banyak daripada keberadaan AI itu memproduksi lebih banyak karyawan. Jadi saya tidak setuju tuh kalau banyak nanti karyawan di PHK, tidak begitu. Itu mau menghancurkan perusahaan itu kalau PHK itu. Cuma memfungsikannya, jalur AI versi ini kan tidak bisa satu AI itu mewadahi seperti itulah tadi bahwa jalur pembuluh darah di otak itu neutronnya ya itu wah luar biasa Allah itu kasih. Jadi kalau dikatakan ini baru gitu seperti kayaknya otakmu kau gunakan, kau sudah jenius kelihatan jenius begitu padahal belum semuanya. Iya karena memang Allah anugerahnya luar biasa ya. Kenapa banyak yang terjadi gangguan di kepala? Karena dia fungsinya ke otak kiri saja atau otak kanan saja. Iya, kan tapi ada kecenderungan setiap orang. Ada kekuatan di otak kiri, ada kekuatan di otak kanan. Baik, sebagai penutup saya akan bacakan secara singkat berita acara sembilan proposal skripsi pada hari ini Kamis tanggal 12 bulan Maret tahun 2026 telah berlangsung seminar proposal skripsi mahasiswa atas nama Nirwandi yang diikuti peserta sebanyak 25.000 orang. Bertempat di ruang pertemuan Fakultas Ekonomi dan Bisnis IAIN Parepare dengan hasil sebagai berikut, yaitu 86 ya, dengan catatan lain diteruskan sebagai materi penelitian dengan kebaikan minor. Ya, saya ucapkan selamat selalu Nirwandi, bukan selamat karena bagus, tapi selamat karena Anda sudah melewati satu fase. Yang perlu diucapkan adalah bagaimana kita melawan rasa malas kita ya, malas untuk tidak tahu, harus punya curiosity atau rasa ingin tahu yang tinggi supaya kita bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi, lebih cerdas dan sebagainya. Serasa itu dari saya tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillah. Kita lagi ucapan selamat melanjutkan untuk Dewan ini. Ya, terima kasih sebesar-besarnya untuk Dewan Pembudi kita. Juga tadi
sudah banyak memberikan ya, kuliah umum kepada kita semua. Terima kasih banyak Prof atas kesediaannya hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amalia Nurwandi. Ya Bu, boleh Bu. Foto. Nanti video seminar hasil. Ujian Natasha-nya. Terima kasih saja Prof. Oh, ada apa-apa, kita foto.